Terseretnya Nikita Mirzani dan Putih dalam kasus prostitusi artis membuat kedua bintang ini harus berhadapan dengan hukum. Meski hanya dinyatakan sebagai korban, namun keduanya tetap menjalani pemeriksaan. Tapi mengapa Niki dan Putih harus diperiksa di luar Mabes Polri? Lalu bagaimana pula klarifikasi Ahmad Dhani, musisi yang namanya ikut terseret dalam kasus ini? Dan seperti apa pula curahan hati Nikita Mirzani, sosok single parents di balik sepak terjangnya yang selalu kontroversial? Berikut liputannya. Kasus prostitusi artis yang menjerat Nikita Mirzani dan Putih Revita terus bergulir. Rabu kemarin secara diam-diam tim penyidik Barreskrim Mabes Polri ternyata telah melakukan pemeriksaan kepada dua bintang ini sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang atas tersangka F dan O. Namun proses pemeriksaan kemarin yang disebut Humas Mabes Polri Kombes Pol Harsono dimulai sejak sekitar pukul 10 pagi justru dilangsungkan di luar Mabes Polri. Lantas apa sebenarnya yang membuat proses pemeriksaan harus dilangsungkan di luar Barreskrim? Benarkah ada perlakuan spesial terhadap kedua bintang yang ditenggarai menjadi pelaku prostitusi ini? Dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama NM dan PR. Saat ini pun masih berlangsung dan atas permintaan korban sendiri dan juga memperhatikan saran dari ahli tindak pidana perdagangan orang, pemeriksaan dilakukan di luar kantor Barreskrim. Kalau itu saya kira ranah yang sudah sangat teknis lah ya, kurang tepat juga kalau saya urei di tempat ini. Hal-hal yang sangat teknis berhubungan dengan proses penyidikan itu sendiri. Perkara ini terungkap tentu kan dari perkara-perkara yang sebelumnya. Ada nggak sih lanjutannya dilakukan penyelidikan dan ada nggak kaitan antara yang sekarang dengan yang lalu? Ya, biarkan dulu, berikan kesempatan pada teman-teman penyidik untuk mengembangkan persoalan perkara ini. Kombes Umar menyampaikan kalau korban itu memohon atau meminta untuk dilakukan pemeriksaan di luar, menghindarin dari rekan-rekan media. Di hari yang sama, di mana Nikita dan Putih menjalani pemeriksaan di luar Barreskrim Mabes Polri, Ahmad Dhani menyambangi Polda Metro Jaya. Nama sang musisi yang juga disebut oleh mantan pengacara Nikita, Partahi Sihombing, memiliki janji dengan sang artis kontroversial di malam saat Nikita ditangkap di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat Kamis malam pekan lalu, membawa Ahmad Dhani dan kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah angkat bicara. Dhani merasa tak terima ketika dirinya diberitakan memiliki janji berkencan dengan Niki. Lalu seperti apa Ahmad Dhani menjawab tudingan miring yang datang pada dirinya? Apa pula kata Nikita Mirzani? Dia mengatakan, "Bang, malam itu saya ada dua janji, satu dengan Ahmad Dhani, satu dengan Cici." Kita tanya, dengan Cici janji apa? Dia menjelaskan, saya diminta untuk menjadi MC. Itu ya? Iya, pada hari itu tapi tidak di Hotel Kempinski. Kemarin waktu kita syuting Dewi tapping, Nikita sama Angel Karamoy mau bikin duo namanya MILF, tapi ternyata sebelum Nikita kena kasus Angel Karamoy juga ini kan. Nah kemarin mau ketemu produser gitu loh, untuk ini urusan ini gitu. Dhani tak menampik jika ia memang ada janji dengan Nikita Mirzani, tapi bukan untuk urusan kencan, melainkan pekerjaan. Lalu bagaimana pula sesungguhnya sepak terjang Nikita sebagai public figure dengan sederet kontroversi? Selain kisah rumah tangganya yang telah 2 kali karam di tengah jalan, Niki juga kerap terlibat perseteruan hingga perkelahian, hingga harus merasakan hidup di Hotel Prodeo. Dan sebelum kasus prostitusi dirinya dikuak Barreskrim Mabes Polri, seperti apa Niki melihat sisi hidupnya yang dihujam kontroversi? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Niki sehingga kerap kali mengundang kontroversi? Orang boleh beropini apapun sesuka mereka gitu. Niki peduli itu sekarang adalah keluarga Niki dan Tuhan aja. Terserah lah ya, orang mau bilang Niki gampangan kek, murahan kek, kalian salah.
Niki sih yakin lah pokoknya setelah semua masalah yang Niki lewati, dan insya Allah mudah-mudahan kemarin itu yang terakhir, pasti Allah mau kasih Niki sesuatu yang indah pada waktunya. Cuma Niki tidak tahu kapan gitu. Psikologisnya gitu kan, kita nggak bisa menjustifikasi tanpa melakukan pengukuran atau melakukan assessment secara psikologis. Kita nggak bisa melakukan justifikasi di awal gitu. Tapi melihat dari kondisi yang ada tadi, bahwa ia melakukan perilaku tersebut menurut levelnya dia biasa-biasa aja gitu loh. Artinya tidak, toh Saka ganggu orang gitu loh. Cuman yang memang moodnya itu berubah-berubah ya gitu loh, swing gitu loh. Kemudian secara kepribadian juga terkadang kita bisa melihat dari media sosialnya, terkadang sikapnya begitu sempurna gitu kan terhadap anak-anaknya. Di balik kisahnya nan kontroversi, Nikita Mirzani mengalirkan kisah perjuangannya sebagai single parent. Niki yang merasakan pahit kehidupan jauh dari ayah kandungnya, tak ingin hal serupa dirasa kedua sang buah hati tercinta. Bahkan Niki mengaku gamang dengan tumbuh kembang anak perempuannya, melihat lingkungan pergaulan yang dengan mudah bisa menjerumuskan siapa saja keluar dari jalan kebenaran. Tapi hal inilah yang kemudian mencuatkan pertanyaan. Di saat ia tak ingin sang putri melangkah di jalan yang salah, mengapa ia seakan selalu terjerumus dalam stigma negatif publik luas? Karena kedua anak Niki memang dari kecilnya sudah jauh dari ayahnya, dari ayah kandungnya, makanya Niki selalu kasih perhatian ekstra. Jadi kedua anak Niki itu tidak merasa kayak tidak pernah diperhatikan oleh seorang ayah gitu. Kekhawatiran terbesar adalah jadi seorang ibu ketika Niki mempunyai anak seorang perempuan. Itu Niki deg-degan sampai sekarang gitu kan. Sekarang Loli udah 8 tahun. Pergaulan semakin luar biasa. Kalau dia merasa gini, aku mendapat benturan dari lingkungan luar biasa. Bayangkan kalau anak tersebut akan mendapatkan hal yang sama dengan mengikuti pola asuh yang sama atau perilaku yang sama. Anak kan dibesarkan berdasarkan asuhan dari lingkungan kan. Beranjak dari kisah Nikita Mirzani yang kontroversi, seperti apa kebahagiaan Nabila Syakib menggelar pengajian jelang pernikahannya bersama Reswara Argia Radinal 20 Desember mendatang? Bagaimana pula Ridho Roma mengalirkan cerita asmaranya? Tunggu liputannya di Was Was sesaat lagi.